Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan mengadakan sesi podcast mengenai film Believe karya sutradara Arwin Wardana yang merupakan alumni SMA 8 Angkatan 1991. Di film Believe ini, Mas Arwin tidak hanya menyutradarai sendiri tapi bersama dengan Mas Rahabi Mandra. Tapi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Arwin. Selanjutnya kami persilakan Pak Sur yang akan melakukan tanya jawab dengan Pak Mas Arwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita alumni Mandarias memulai percakapan yang kita sebut podcast, dan kebetulan tempatnya juga cukup ikonik di perpustakaan SMA Negeri 8 yang dibantu direnovasi oleh IAS atas dukungan penuh dari Ketum Bapak Herindra. Pendengar sekalian, hari ini kita berbahagia kedatangan tamu yang terhormat. Kita semua di sini alumni. Saya 82, Bayin 91. Kemudian ada Mas Arwin T. Wardana, angkatan 91. Tepuk tangan dulu kan untuk Mas Arwin. Jadi kayaknya yang banyak Mas Arwin. Tapi nanti insya Allah kita endorse biar banyak yang nonton. Yang baru menyelesaikan film yang cukup bagus. Kita lihat trailernya, nanti kita nonton bareng. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Pane salah ente. Naon balik? Seperti itulah ajaran bapakku. Kepahitan di hidupnya ia tularkan kepadaku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan berkelah. Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Ini misi one way ticket. Bukan hanya keberanian semata, tapi butuh keyakinan kuat. Mas Arwin adalah pembuat film atau filmmaker yang sudah membuat sejumlah film. Terakhir saya nonton Kamu Tidak Sendiri. Itu juga film di ruang sempit yang sangat bagus sekali. Belum lagi karya-karya yang lain kita bisa lihat nanti dan kita bisa tanyakan. Dan di sebelah saya juga ada Mas Yus ya, alumni Semanda tahun 83 yang dikenal selama ini pemerhati atau pengamat film dan juga dosen komunikasi di Universitas BSI. Kita mulai saja Bayin ya. Nah, untuk pertama supaya pendengar di seluruh tanah air dan juga mungkin di belahan bumi yang lain, siapa sih sosok Mas Arwin ini? Mungkin Mas Arwin bisa sedikit cerita background pendidikan, terutama nanti di SMA 8, dan apa sih yang membuat Mas Arwin gak lupa dengan Semandel atau SMA 8. Silakan Mas Arwin, sebelum kita bicara film. Oke, ini serius nggak ngobrol ya? Atau bisa santai? Apa nih? Maksudnya awal masuk SMA 8 atau? Ya, boleh. Sebelumnya dari SMP terus kenapa kayak SMA 8 itu pengalaman? Oke. Waktu itu sebenarnya kecelakaan. Jadi dulu waktu aku masuk itu zaman itu tuh masih rayon, sistem rayon. Jadi SMA 8 itu sebenarnya pilihan ketiga. Karena takutnya adalah udah gosipnya nyebar kalau SMA 8 itu adalah favorit ya, itu pasti susah.
susah begitu kan. Aku modelnya orangnya juga yang kalau nggak dimarahin nggak belajar. Nah, jadi sebenarnya pilihan ketiga. Jadi ada satu SMA favorit, kedua apa, yang ketiga tuh baru SMA 8. Nah, ternyata dari atas tuh nggak terima. Nah, akhirnya tau dapat surat, aku cadangan di SMA 8 nomor 8, cadangan ke 8 urutannya. Tapi akhirnya malah dipanggil, dapat surat untuk masuk gitu. Aku juga kaget sih. Apa? Cadangan juga ada. Oh. Nah, akhirnya ya udahlah, akhirnya masuk situ. Terus yang lumayan berasa beda, apa ya, environment-nya beda karena waktu sebelumnya aku SMP tuh sekolah Katolik kan, SMP Alisius, itu juga lumayan berat di situ. Nah begitu sebenarnya mau SMA tuh mau cari yang agak santai, maunya gitu. Ternyata kurang santai ya. Tapi untungnya naik kelas terus dan aku sos gitu, 3 ya kalau zaman sekarang ya. Sekarang masih pembagian masih sama kan. Mulai tahun ini dibagi ke SMA. Oh IPS sama IPA. Bareng kita. Oh bareng. Bareng nyonteknya. Gitu. Nah ternyata pola pikir dari SD SMP itu kebentuk lah pas sekolah di SMA 8. Jadi sebetulnya nggak sesusah yang ditakutkan ternyata ya. Cuman ya itu tadi memang lebih struggling aja untuk bisa ngikutin pacingnya, pengajaran dan segala macam. Dan kenapa berkesan, karena waktu itu apa ya, bukan banyak pacaran juga sih, enggak, walaupun ada ya. Tapi sempat dapat ya cewek 8 ya? Oh lumayan. Halo buat mantan-mantan Mas Arwin. Nanti aja kali ya, podcast. Jangan ngomong ke gue lah. Ya gitu, maksudnya dan kenapa masih ingat terus sampai sekarang karena kekuatan ikatan alumni itu oke banget. Jadi merangkul semua ini ada di alumni itu, jadi kita kekerabatannya kuat gitu. Nggak cuma antara angkatan doang, tapi keseluruhan. Walaupun nggak rajin juga aku ikut setiap ada reuni ya, karena mungkin waktu dan dia sih progres saja. Paling di WA tuh ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Sebagai angkatan 91 punya ini nggak? Punya momen tersendiri dengan Harun? Iya. Kayak satu angkatan. Maksudnya momen Kita sekelas terus ya pada saat sekelas sih kita sempat satu circle main, terus cuma pas itu kelas 2, pas kelas 3 Arwin di atas ya kalau nggak salah, saya di kelasnya yang di bawah, jadi udah jarang main juga kali. Tapi pas sudah lulus kita ya main-main lagi, dan kita ada satu WA grup bareng-bareng buat cerita-cerita dan lain-lain. Nah, Mas Arwin masih SMA 8 dulu, masih kita gali nih pengalaman Mas Arwin di 8. Di buku Tribute to SMA Negeri 8, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri yang saya tulis bersama Pak Idrus, ada 26 alumni, salah satunya Mas Arwin. Mas Arwin bercerita hal yang menarik. Cuma saya nggak mau cerita yang saya baca atau naskah yang saya baca dari Mas Arwin, tapi Mas Arwin bisa spill cerita yang menarik ketika pengalaman yang ditulis di buku Tribute to SMA 8. Kan cukup menarik tuh, waktu belajar matematika kemudian seolah-olah dimarahi kakak kelas, tuh menarik. Coba mungkin bisa diceritain sedikit. yang mana Pak? Aku ada lupa. Waktu PR, kemudian kelas kotor, suruh bersihkan kelas, itu kan menarik banget ceritanya. Mungkin bisa diceritakan. Kelas 1 itu. Ya itu kelas 1. Ya, jadi waktu itu zaman itu kita kelas 1 masuknya siang kan? Siang. Masuknya siang, paginya itu dipakai sama kelas 3 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya bukan kelas kotor sih, kayaknya mereka cari-cari masalah. Ngerjain anak kelas 1 nih. Senior sekalian lihat kali aja ada yang cakep gitu. Itu modus-modus standar zaman dulu. Nah, pokoknya pas kita datang tuh mereka belum pada pulang. Ngumpul lah beberapa pentolan-pentolannya, nggak semua lah, paling kayak 5-6 orang gitu. Nah pas kita udah pada datang tuh semua langsung suruh masuk kelas. Terus tau-tau dimarahin kan, dimarahin.
bukan dimarahin sih, pokoknya bilang ini kelasnya kotor. Kalian kurang ajar gini-gini. Oh, pokoknya ngomong pakai bahasa preman zaman dulu lah. Bahasa kakak kelas lah ya. Bahasa ada jorok-joroknya juga. Tapi kayaknya di podcast ini nggak boleh kali ya. Nggak boleh. Oke. Pokoknya ngomongnya gitu deh. Gitu kan. Terus sempat ngamuk tuh. Jadi kita sempat emosi kan. Jadi aku nggak tahu kenapa biasa duduk di belakang gara-gara disuruh masuk sama para senior itu. Aku duduk paling depan dengan bodohnya. Lawannya anak baru. Nah terus mereka marah-marah itu nunjuk-nunjuk gitu kan, apa segala macam, yang lainnya udah diem gitu. Nah nggak sengaja tuh aku berdiri kan sebagai gebrak meja kan. Udah ini kelas nggak kotor, pakai ngomong gitu terus mereka ngeliatin, wah lama lu ya gitu kan. Udah akhirnya terakhir gitu pas pulang sekolah ditungguin. Gue tungguin lo, pulang sekolah lo di belakang, oke. Udah tuh. Kelar sekolah tuh bener ditunggu itu, kita kan berarti kelar sore banget ya. Terus mereka masih ada tuh 3-4 orang kan, ada juga. Preman zaman dulu tuh emang durasinya, endurance-nya kalah. Nah akhirnya ketemu lagi di belakang, udah rada ngeri juga tuh, mungkin bakal diapain ya. Tapi ternyata malah ini kamu lu berani juga ya, gini. Akhirnya malah dijadiin temen gitu, akhirnya setiap hari apa tuh mereka ngasih les, mereka ngasih pelajaran ke kita, mana PR yang nggak bisa sini kita lihat, kasih tahu, gitu. Nah lupa tuh, tapi anak kelas 3 itu mereka FIS, bio atau apa aku lupa deh. Nah jadi gitu, jadi pokoknya akhirnya kasih tahu kalau dibilangnya lu berani karena lu belain kelas, belain teman-teman lu untuk mengorbankan diri lu kan gitu. Cuma lain kali jangan terlalu kurang ajar ya sama kita gitu. Jadi kakak kelas keren banget ya. Iya, akhirnya tuh aku wah oke juga nih. Nah kita niru lagi nih tuh pas udah kelas 2, kelas 3. Kekurang ajaran itu kita tularkan di bawah. Dengan pernah juga aku nggak sempat tulis di buku sih. Jadi waktu itu kita di atas kelas, malah kelas 2 malah kita belum kelas 3 tuh, kita kelas 2 tapi pernah dipakai sama kelas 1 juga di bawahnya. Apa paginya? Iya, apalah lupa deh. Pokoknya itu kelas dipakai bareng. Nah, kita pagi dia siang. Oke, ya aku lupa. Nah itu pagi-pagi, pokoknya mereka baru datang, kita udah ada kan. Kok aku tungguin tuh dengan modus yang sama. Karena gosipnya di kelas itu ceweknya lebih banyak. Nah, masuklah kita bertiga berempat. Ada Wawan waktu itu bibir. Marah-marah juga, bilang, ini kelas kotor. Tapi kok nggak ada yang lawan gitu. Gak ada tantangan. Ayo jawab, siapa yang tahu jawab gitu kan. Nah, ini lemari sekolah. Aku berdiri di sini gitu. Aku pengen kayak kasih shock terapi gitu, aku tendang lemarinya. Tapi posisinya tuh sangat nggak ideal banget. Ini miring gitu, tendang, buang, kaget semua kan. Ini ketarik kan. Wah gilanya, ini pelin banget. Marah-marah gitu, akhirnya gue tutup melipir keluar. Sakit banget Pak ini. Salah posisi gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang menghukum anak kelas 1? Nggak jadi, aku mikirin ini pinggang sampai sekarang. Oke, itu pengalaman Mas Arwin yang berkesan dan menarik. Ternyata kakak kelas bukan menghukum tapi mengajari pelajaran matematika. Iya. Jadi luar biasa ya. Nah, satu lagi masih sekitar 8 Mas Arwin sebelum kita beranjak ke film. Jadi pengalaman yang paling berkesan Mas Arwin selama sekolah 3 tahun di Lapan apa sih? Ya itu tadi sih, maksudnya kita pertemanannya oke ya, maksudnya dari 3 jurusan itu ya, bio, FIS sama sos tuh tetap main bareng gitu. Terus waktu itu kan sekolah kita lumayan terkenal nggak jago berantem ya dibanding sekolah-sekolah lain. Ada juga berantem tapi antar kita doang, nggak sama sekolah lain. Sempat mau nyerang sekolah lain tapi sekolah lain udah bubar. Akhirnya kita cuma jajan terus pulang. Pokoknya cukup banget ya dulu. Ya itu masih kekerabatan itu enak gitu sampai lulus pun aja kita masih bisa berhubungan gitu. Itu sih yang cukup kaget ya. Oh ternyata oke gitu. Kita masih saling support. Ya termasuk saat ini lah. Maksud saat ini kita teman-teman dari angkatan 91 dan juga berarti kan alumni angkatan dari 91 sampai sekarang. udah 35-an, udah 3 dekade lebih. Setua itu gitu ya. Tapi ada bapak-bapak senior ini, aku merasa muda kok.
Nah ini kayaknya kita mulai masuk film nih. Ini bisa tanya mungkin apa Mas Arif kok tiba-tiba apa bukan tiba-tiba ya apa memilih berkarir di dunia? Iya. Tanya nih. Atau kalau latar belakang kuliahnya padahal bukan jurusan film ya Ben ya? Bukan, aku kuliahnya manajemen perbankan gila kan. Nah, berarti autodidak ini belajar di mana? Iya, sebenarnya diajak sih, awalnya diajak sama temen yang udah duluan. Aku kan kuliah di Stepi, tapi sekarang udah ganti nama tuh jadi Trilogi atau apalah gitu. Udah beberapa duluan yang terjun di film, terus akhirnya aku diajak. Awalnya sih diajak untuk main, diajak casting segala macam. Cuma Sempat dapat peran apa ya? Jahat ya kayaknya. ada ntar dulu asal. Kayaknya antagonis gitu kayak bagian Dulu aku lebih manis mukanya. Apa namanya? Sempat lah, teman habis itu kayak merasa kayak nggak cocok di sini. Akhirnya mulai dari casting, akhirnya jadi tim casting lah, jadi tim casting, terus jadi Astrada, baru akhirnya mendirect. Karena emang dari dulu passionnya sebetulnya antara musik sama film kan, jadi sekolah cuma itu aja sih, sekolah cuma nyenengin orang tua aja sih pada akhirnya. Sama membentuk pola pikir lah, membentuk pola pikir jadi lebih terstruktur aja. Jadi dari selama belajar otodidak, dari mulai apa sempat jadi tim casting, terus asisten sutradara sampai benar-benar jadi sutradara itu berapa lama? 10 tahun kira-kira dari awal banget ikut jadi tim casting sampai akhirnya bisa jadi sutradara itu 10 tahun aja kira-kira. Berarti film pertama itu yang kamu tidak sendiri itu 2022 ya? Iya, itu kalau film bioskop ya, feature film ya, film panjang yang pertama itu. Tapi sebenarnya awal mendirect itu kan dari ada iklan, video klip, terus sama ada kayak sekarang web series ya? Untuk web series kan sekarang lagi. Iya, itu juga. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang film Believe. Tapi gini nih, ini kan ada Mas Yus di sini kita juga. Mas Yus angkatan 83 yang selama ini mengamati film ya. Mungkin Mas Yus mau tanya dulu ke Mas Arwin soal proses kreatif film dulu sebelum kita masuk ke Believe. Oke, baik. Mas Erwin tentunya udah Arwin ya, udah apa namanya menggeluti film udah lama banget ya. Iya, Pak. Lumayan. Ini kan film tentang biopik, ya, biografi ya, biografi picture ya. Nah, saya cuma mau tanya aja, ini kan biasanya kalau film biopik ataupun berlatar sejarah, ya, itu kan pasti perlu dulu hunting ya, ke lokasi. Nanti gimana bisa ceritakan bagaimana cara mensinkronkan antara peristiwa kejadian dengan lokasi yang bukan sesungguhnya, itu gimana? Ya, jadi sebetulnya nggak terlalu biopik sih. Sebetulnya ini kan based on buku ya, based on buku dari Panglima TNI yang sekarang. Oh, yang sekarang ya. Prabowo Subianto itu. Nah, di buku itu ada sedikit kisah yang lumayan menarik gitu. Nah, akhirnya kita mengajukan untuk bikin film tentang itu. Nah, jadi si Pak Agus ini dia sebagai narasumber lah, ininya apa resminya. Sebetulnya sih dia juga nggak mau diceritakan tentang biopiknya dia banget sebetulnya. Yeah. Dia mau mengangkat sebuah kisah aja. Jadi apa namanya? Ini tentang cinta anak dan bapak sebetulnya dengan latar belakang perang. Dan perang itu kebetulan waktu zamannya Timur dari awal bapaknya di operasi Seroja tahun 75 sampai akhirnya Agus ikutan masuk tentara 95 dan 98. Nah, kita bikin riset karena dari buku buku itu kita jadiin ini juga sih bahan. Plus kita riset dengan ahli di Timur Timur sama beberapa ahli sejarah perang. Nah, itu kita kumpulin semua foto-fotonya, kita kumpulin semua footage yang ada. Nah, baru kita petain itu untuk lokasi. Karena kita harus cari lokasi yang sama dengan Timur Timur, which is kita nggak mungkin studi di Timur Timur. Jadi kita create lah dari beberapa tempat yang kira-kira memungkinkan, kira-kira hunting, terus kita coba lihat di situ kalau ada yang cocok. Tapi karena itu secara vegetasi aja beda ya, antara Indonesia sama Timur Timur itu vegetasinya beda. Akhirnya kita harus create, kita bikin gitu. Jadi tetap risetnya sih yang agak lama.
Oke, tadi menyinggung tentang footage ya, ataupun yang namanya arsip asli ya. Nah, bagaimana Mas Arwin menggabungkan antara arsip asli ya dengan film yang memang sebetulnya ada unsur fiksi mungkin ya. Nah, itu gimana caranya? Dan soal penyuntingan tentang editing kan tentunya sutradara pasti juga terlibat di dalam editingnya. Ya, nah ini sebenarnya kita sutradaranya berdua ya. Aku sama Rahabi Mandra. Jadi kenapa kita butuh berdua? Sebetulnya karena film ini tuh perlu point of view dari dua sutradara yang berbeda. Karena gaya mensutradarai aku sama gaya mensutradarai Rahabi itu totally different sebetulnya. Tapi justru itu makanya harus digabung gitu untuk dapetin sesuatu yang agak beda. Sebenarnya editing itu udah ngambil dari materi-materi yang memang udah kita desain. Jadi sebetulnya nggak ada treatment khusus secara editing sih. Treatment khususnya lebih dari kita ngejar autentifikasi. Nah itu yang begitu autentifikasi udah terkejar, sebenarnya secara editing nggak terlalu ribet lagi sih untuk menyambung materi-materi yang kita punya gitu, materi syutingnya. Mas Arwin, saya lanjut Mas Yus tadi ya. Setelah saya browsing, saya tonton trailer dan membaca sinopsis. Autentifikasi itu tadi bagus banget. Artinya bagaimana filmmaker ingin menyuguhkan cerita sejarah yang mendekati kebenaran, mulai dari seragam yang dipakai, jenis mobil, jenis truk dan sebagainya. Artinya properti semua diusahakan semirip mungkin. Nah, yang kita mau tanya sekarang, kalau genre film perang atau film percintaan dengan background pertempuran seperti Believe ini kan kayak melawan arus perkembangan film yang sekarang nih. Kan kita masih didominasi sama horor. Kalau kita sih atau saya pribadi menyambut baik, artinya ada alternatif seperti film Jumbo kemarin ternyata kok mampu. Nah, bagaimana nih meyakinkan pemodal atau orang yang punya uang untuk mau membuat film ini di tengah gempuran atau di tengah dominasi film-film horor? Ya, jadi sebetulnya para investornya juga itu tadi punya pikiran yang sama lah untuk kita coba coba bikin sesuatu yang beda gitu, supaya nanti kalau ini berhasil pasti akan banyak investor lain yang mau bikin film dengan jenis ini gitu. Sebenarnya berangkat dengan semangat itu gitu. Nah sebenarnya kita juga semua bukan nanti dengan film horor ya, karena saya juga bikin horor satu. Udah duluan sebenarnya, cuma tayangnya duluan ini kayaknya. Nah ya itu, jadi punya semangat yang sama lah untuk kita coba bikin ini, dan sebetulnya dibantu juga kan dari pihak TNI kan, jadi mungkin itu meringankan kita secara budget. Jadi kayak mereka mensupport beberapa senjata segala macam, karena emang kita butuh barangnya itu gila-gilaan sih. Dari tahun 75 bajunya aja udah beda kan. Jadi mereka cuma kayak di museumnya TNI itu cuma punya 2, akhirnya kita harus bikin replikanya. Senjata juga beda tuh, beberapa senjata yang karena kita pakai senjata yang harus ada blank peluru kosongnya kan, supaya kita butuh muncratannya itu supaya terlihat real. Nah itu nggak semua senjata zaman dulu ada blank bulletnya itu, jadi kita harus bikin kayak gitu tuh disupport lah sama mereka. Juga mobil-mobil zaman dulu beberapa ada yang nggak jalan dan itu harus kita benerin lagi, dan kita bikin mock-up-nya karena kita udah butuh mobil terbalik lah, terus sama ada beberapa ledakan-ledakan yang memang kalau ledakan sih pakai efek ya itu. Jadi lumayan dibantu sama pihak TNI, jadi ini bisa terjadi gitu. Terima kasih Mas Arwin. Nanti saya satu lagi mungkin nanti ke Mbak I atau ke Mas Yus. Kalau kita lihat trailer dan saya baca sinopsis film ini, memang human interest-nya cukup tinggi. Kemudian pertempuran atau ledakan atau perang itu kan latar aja. Nah, kalau isu Timur Timur ini kan dari sisi konten film pasti menyinggung masalah politis. Kan ada hal yang krusial yang sampai sekarang. Apakah kita invasi ke tim-tim, ataukah pasukan kita diikut sertakan dalam satu misi tertentu? Dan ini terkait dengan geopolitik di luar, perang dingin antara komunis dan liberal. Nah, untuk hal-hal yang politis ini, Mas Arwin kira-kira
gimana cara menyelesaikannya sehingga kita tidak terkesan menyuguhkan sesuatu yang di satu sisi ini legalisasi dari invasi misalkan, atau sebaliknya. Mungkin dari saya itu dulu. Ya, jadi ya itu isu itu udah kita paling wanti-wanti di awal ya. Karena kan ini sensitif ya, dalam hubungan bilateral dua negara dan apa gitu. Dan aku sama Rahab itu selalu diskusi terus tentang itu gitu, dan diskusi juga tentang kayak ini gitu. Pokoknya kita nggak mau ada kesan mana yang jahat mana yang baik. Jadi intinya mau menggambarkan bahwa yang namanya perang itu merugikan semua pihak lah gitu. Dan makanya kita lebih menekankan sisi humanismenya di sini, bahwa tentara itu juga manusia. Terus dan lebih mengangkat hubungan cinta antara bapak dan anak ini, lebih ke situ sih, highlightnya lebih ke situ. Terus sama kita juga nggak menggambarkan kekejaman yang terlalu berlebihan lah. Pokoknya mau ngasih tau bahwa yang perang itu merugikan semua pihak lah. Kita nggak ngomong siapa yang salah siapa yang benar. Sama ya itu tadi, lebih menekankan bahwa tentara itu manusia yang sama sebetulnya sama kita, cuma beda profesi aja. Bagaimana mereka memperjuangkan keluarga, jadi mereka perang itu bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk keluarga gitu. Dan mereka punya hierarki yang terima perintah mereka harus kerjakan. Nah itu tuh gimana dilemanya gitu. Itu tuh kita memanusiakan para tentara itu sih, sebetulnya itu yang mau kita highlight. Kalau saya ingin tahu, ini kalau nggak salah saya sempat baca, itu tentaranya ada juga yang tentara beneran ya di film ini. Oh yang bermain, ada beberapa ada. Nah itu untuk mendirect mereka itu gampang nggak? Soalnya kan mereka mungkin biasanya orang-orang yang disiplin atau apa tuh sekarang didirect. Iya nggak gampang sih. Cuman ya itu ada berapa sampai berapa orang gitu ya? Lumayan banyak. Jadi sebetulnya kan kita ada beberapa pasukan. Nah itu beberapa pasti tentara beneran. Karena kita memang butuh mereka untuk bener secara SOP, saya juga ingin tahu itu segala macam. Itu kok bisa-bisanya mereka ikut diajak main gitu. Ya itu tadi kan para TNI-nya lumayan support kan. Jenderal beberapa angkatan itu mereka support. Akhirnya mereka juga setiap kita syuting di mana tuh kan kita syuting di ada Garut, Bandung, Cimahi, Pangandaran, sama apa lagi? Ya pokoknya Jawa Barat satu banyak banget. Nah kesatuan di masing-masing daerah yang kita syuting itu dikerahkan gitu selalu untuk bantu. Dan tiap departemen di kita tuh mereka ada PIC-nya, dari departemen makeup, wardrobe, armory segala tuh ada PIC dari mereka yang selalu ditempatkan ke kita gitu, supaya bener lah semuanya bener gitu, jadi diawasin. Bukan diawasin ya, mereka sebagai apa ya namanya ya, ini senjata udah bener nih, cara megangnya bener apa segala macam. Kita butuh mereka untuk itu. Nah sekalian beberapa mereka juga kita pakai untuk main, karena butuh pemain kita juga kan mereka sebelumnya masuk barak dulu tuh. Oh sebelum ini ya? Bukan barak anak bandel ya, barak di Bandung itu ya? barak untuk ya mereka kayak ada latihan basic militer lah. Jadi lokasinya semuanya nggak ada sama sekali yang di tim Malaysia. Ini kan bukan tim, kan harus di sini dulu kadang-kadang. Nah, pura-pura tim-timnya itu di Pangandaran. Kita nge-set lah beberapa tempat yang sama Garut. Gitu. Ada Mungkin Mas Riz mau tanya ke Mas Adel. Oke, ini tentang teknik sinematografinya ya. Itu kan mungkin tentu menggunakan efek visual ya. Nah ini gimana untuk bisa mempengaruhi emosi penonton di medan perang seperti di Timur-Timur itu? Yaitu kita ada beberapa referensi yang kita pakai untuk pencapaian visualnya ya. Ada beberapa film yang kita gunakan sebagai referensi. Film luar sih, cuman memang pasti akan beda karena tingkat Kelvin udara di luar sama di kita tuh beda gitu. Jadi walaupun kita pakai equipment yang sama, bentuknya beda lah. Nggak mungkin kayak Saving Private Ryan atau apa, karena secara tingkat kelembabannya udara beda. Akhirnya selama syuting itu kita tim CGI itu selalu ikut mereka yang aku butuh mereka lah untuk selalu kasih nih bakal ini, karena mereka udah tahu referensinya seperti apa. Sampai ada kayak seminggu kita pakai ada 4 kamera untuk syuting multicam karena untuk
mengejar beberapa adegan-adegan actionnya. Terus yang daily-nya kita pakai 2 kamera. Nah, beberapa editor monolog juga ikut, jadi beberapa yang udah diambil tuh langsung di assembly di tempat, jadi kita bisa lihat di mana yang kurang, mana yang apa gitu. Jadi sebenarnya timnya lumayan didesain supaya kita bisa efektif lah untuk dapat visual yang kita mau. Serius ya gitu ya. Serius. Sekarang mau bercanda, ya udah bisa aja sih gitu. Apa ngomongnya, ngobrolnya? Jadi ngobrol kita serius nih. Aku ditanya terus sih, jadi nggak selalu bercanda nih. Soalnya nggak ngebahas film animasi loh. Oke gini, kan ada pembantaian mungkin ya, di perang kan selalu ada ya, ada pembantaian, ada kekerasan. Nah itu bagaimana mengimbangi ya secara visual ya, atau menyikapi ya sebagai sutradara untuk menampilkan adegan tersebut. Kekerasan pasti ada, beberapa perkelahian yang cukup sadis ada, tapi pembantaian sih kita nggak gambarin pembantaian, karena itu fokusnya nggak di situ sih, fokusnya kan kita lebih ke tentang si anak ini yang mencoba mengikuti jejak bapaknya dan akhirnya dia menyadari bahwa memang perang itu, saya dulunya waktu kecil tuh dia sebel deh kenapa bapaknya perang ninggalin keluarga dan lain-lain. Akhirnya setelah bapaknya meninggal, dia mencoba mengikuti jejak bapaknya untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Setelah dia jadi tentara, terus dia mengalami apa yang hampir kurang lebih sama dialami oleh bapaknya, baru dia menyadari bahwa gini, gitu. Jadi sebetulnya fokusnya lebih ke situ. Jadi pembantaian ada, tapi kita nggak ceritain sih. Tadi menyinggung tentang ada multi game, CGI segala macam. Itu ada nggak keterlibatan kru orang luar ya? Masa cuma sepak bola aja yang ada orang boleh naturalisasi dong? Enggak ada. Ini kita semua krunya kru lokal Indonesia semua. Karena sebetulnya SDM kita di film tuh bagus-bagus. Cuman memang selalu kendalanya tuh di waktu kan. Kenapa hasilnya kok gitu-gitu aja? Karena kadang-kadang diburu-buru sama produser secara waktu sebenarnya. Harusnya mereka PR itu dikerjain 2 bulan tapi cuma dikasih waktu 3 minggu kayak gitu-gitu tuh lumayan mempengaruhi kualitas. Nah ini di sini dengan SDM yang sama, tapi kita coba rentangkan waktunya dengan proper lah supaya mereka bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Perlu lokal kok semuanya. Kecuali ini ya ada kita sempat ada satu di Thailand untuk grading karena bukan karena di sini nggak ada yang bagus, tapi karena untuk film model begini nih orang cocok gitu. Operatornya ya si orang Thailand itu di Bangkok. Itu aja sih. Oke, kabar baik ini kita baru dapat kemarin. Film Believe ini mendapat penghargaan di Montreal Film Festival Internasional sebagai untuk kategori Best Director 2025. Jadi selamat untuk Arwin dan salam untuk Mas Rahadi yang menerima penghargaan ini. Boleh tolong ceritain ini kok bisa ikutan festival ini? Mau tahu banget apa gimana sih? Kalau diputar berapa kali ya? Enggak, kalau kan beberapa festival ada yang gitu ya, belum mulai tapi kita udah submit gitu. Nah, salah satu yang disubmit oleh produser kita itu yang di Montreal ini. Ya, karena waktu itu kan festival film tuh ada tenggang waktunya ya, beberapa itu kita nggak sempat lah. Yang bisa sempat dalam waktu dekat kemarin itu si Montreal ini. Ternyata dikirimkan oleh produser kita submit untuk di festival Kata. Nah, perhelatan mereka masih Agustus kalau nggak salah, baru mulai. Nah kita baru dikasih tahu aja bahwa ternyata menang Best Director, tapi perhelatan mereka masih bulan Agustus. Kalau saya sempat lihat di media sosialnya Film Believe ini, pernah ada juga dibawa ke Cannes Film. Nah itu sebagai apa ya? Waktu itu tim produser kita ke Cannes tuh untuk mereka tuh kan ada kayak Cannes Market, jadi bukan diputar atau difestivalkan di sana. Karena waktu itu pas perhelatan itu film kita belum jadi, post production masih belum selesai. Kesana untuk promo aja sih.
Jadi kan selalu ada di setiap festival itu ada market itu artinya kita ketemu banyak orang, nanti bisa didistribusikan ke negara mana yang berminat gitu. Ada kemungkinan untuk bisa dibawa ke negara lain untuk ditayangkan kayak gitu sih, dibawa ke Cannes Market aja, tapi nggak ikut festival. Mas Arwin, saya nyambung nih tadi ikut festival seperti film yang lain yang terakhir Jumbo misalkan akan diputar di 17 negara Eropa. Nah kira-kira target Believe juga akan ke sana juga, apa dipasarkan ke market internasional karena kan dimensi internasional Timor Leste ini cukup tinggi juga ya. Kira-kira gimana? Iya, ada beberapa rencana mau dibawa ke beberapa festival juga, dan itu pasti akan ketemu dengan para distributor di sana juga. Nah itu mungkin nanti bisa. Aku belum tahu persis yang mau kemana aja, tapi produser kita sih punya rencana untuk ini bisa ditayangkan di beberapa negara lain. Itu tadi makanya Kira-kira ada bocoran yang udah berminat meminta untuk ditayangkan di negaranya? belum ada yang fix sih. Sebenarnya ada tapi belum fix. Jadi kayaknya belum bisa dikasih tahu. Ntar takutnya nggak jadi sih. Kita nggak enak. Kita udah bicara banyak film ini, kita nggak bisa menukik lebih dalam lagi karena kita belum menyaksikan, baru trailer. Tapi kita udah dapat skill-skill yang komprehensif. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira Mas Arwin bisa nggak menjelaskan ke publik nih, penonton YouTube IAS dengan acara khusus perdana film Believe ini, apa yang harus diyakinkan kepada calon penonton bahwa kamu harus nonton film Believe? Mungkin Mas Arwin bisa meyakinkan. Silakan Mas. Sebenarnya sih ini kenapa harus ditonton karena apa ya? Sebenarnya kalau mau ngomong kalau ini film inspiratif lah apa segala macam itu terlalu basa-basi sih, terlalu biasa banget gitu. Sebenarnya ya itu tadi karena ini alternatif hiburan yang lagi beda dari yang beredar sekarang, terus juga yang namanya film perang itu juga gak harus selalu apa ya? Ini karena basically ada hubungan cinta ayah dan anak. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa harus tonton? Karena ini akan menyentuh tidak hanya mata kalian tapi juga hati kalian. Intinya gitu sih. Kalau buat saya, kita harus nonton, terutama untuk para alumni Smandel yang angkatan 80 atau 90-an. Saya rasa ada beberapa yang merupakan anak dari anggota TNI dan beberapa mungkin bapaknya atau veteran Seroja, termasuk saya sendiri. Bapak saya dari anggota Polri juga sempat ditugaskan ke sana. Kalau nggak salah waktu itu di daerah Manatuto. Jadi saya senang banget sebetulnya bisa ada film ini. Ada alumni yang tentara juga kan? Alumni tentara ada. Ketua IAS kita kan. Dan kalau nggak salah ada juga sih yang anggota Kopassus. Teman-teman semua yang ada di rumah, di kamar sambil kerja nonton YouTube ini, setelah rekaman ini kita akan beranjak ke nonton film bersama atau nobar, dan insya Allah akan diputar di Jakarta Theater tanggal 27 Juli ya. Oh, kita nobar tanggal 27 Juli di Jakarta Theater. Nah, kerjasama ini tidak dapat terselenggara kalau tidak banyak dukungan dan bantuan dari alumni juga. Kebetulan hadir di sini Mas Satya, salah satu komisioner atau anggota Lembaga Sensor Film Indonesia yang berkolaborasi dengan IAS atau mendukung lah. Kita minta sambutannya juga ya. Mas Satya mungkin bisa bisa ngasih pandangan sedikit di sini ya. Boleh sambil berdiri. Biar gak ngantuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kakak-kakak semua para penonton YouTube atau podcast Ikatan Alumni SMA 8 Jakarta. Perkenalkan, saya Satya Pratama Kadranata, biasa dipanggil Satya. Saya alumni SMA Negeri 8 Jakarta tahun 2004. Sekarang saya menjabat sebagai anggota Lembaga Sensor Film periode 2024-2028. Saya juga mengurus Ikatan Alumni
alumni Smandel di yang sekarang. Mungkin sebagai perkenalan dulu aja, secara garis besar LSF itu adalah satu-satunya lembaga negara yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan sensor terhadap film dan iklan film. Kita sedang merubah nih paradigma gitu ya, dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sensor itu udah gak kayak dulu loh. Sensor itu memberangus kreativitas, memotong-motong film, udah gak gitu. Sekarang itu sensor itu adalah kita melakukan klasifikasi terhadap film yang beredar di masyarakat. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya sensor itu bertransformasi ya, dan dikenal juga masyarakat sebagai klasifikasi movie gitu. Nah, melalui program kerjasama ini, lembaga sensor film sebenarnya punya dua misi. Yang pertama itu adalah kita mempromosikan nih, ayo dong kita semua nonton gitu ya, sesuai dengan usianya. Ini kan kebetulan film yang dalam tanda kutip tentang perang gitu ya. Nanti mungkin kalau saya bocorkan klasifikasinya kan nggak enak gitu ya, nanti bisa dilihat sendiri aja informasinya gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri aja informasinya yang beredar gitu kan. Nah, yang penting bahwa kita semua di sini pelaksana film ini mematuhi aturan yang berlaku, bahwa kita tidak akan mengajak gitu ya para penontonnya itu melewati klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh lembaga sensor film. Terus yang kedua itu adalah misi dari LSF. Tahun lalu kan di 2024 itu Indonesia all time high penonton film nasional, sekitar 80 juta film yang menonton film nasional. Makanya LSF sekarang itu juga berusaha berperan aktif untuk menciptakan lagi all time high berikutnya ya, di 2025, 2026 dan seterusnya gitu. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan sinias-sinias nasional yang menciptakan film-film nasional agar filmnya ini mampu bertahan selama mungkin ada di bioskop gitu. Jadi kita berusaha gimana caranya selama mungkin deh gitu sinias-sinias ini untuk bertahan di tengah gempuran film-film asing juga gitu. Nah, LSF selalu mendukung apapun program-program yang berkaitan dengan film gitu. Siapa tahu nanti gitu ya ada alumni Smandel lain yang punya ide gitu kan, punya dalam tanda kutip project gitu ya terkait dengan pembuatan film dan akan diedarkan kepada masyarakat. LSF juga selalu berusaha untuk dong sebelum diedarkan masyarakat boleh dong disensor dulu gitu, karena sebetulnya sensor itu bukan kepentingannya itu bukan untuk LSF, bukan untuk masyarakat, tapi sebetulnya juga kepentingannya juga untuk para pembuat filmnya sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya nggak disensor, ada apa-apa yang jadi tanggung jawabnya ya para pemilik film itu sendiri sih. Seperti itu, misalnya ada protes dari masyarakat, ada tuntutan hukum, itu semuanya juga yang akan menanggung para pemilik film itu sendiri sih. Mas Satya, berarti nantinya yang kita nomor tanggal 27 ini mungkin Mas Satya bisa menyarankan ke seluruh keluarga besar Smandel dan juga masyarakat yang menonton YouTube ini. Betul. Mungkin. Oke, ya kepada seluruh alumni Smandel dan mudah-mudahan juga ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia ya, semakin luas. Itu juga, mari kita sama-sama dukung film Believe yang akan diputar di seluruh bioskop yang Indonesia mulai tanggal 24 Juli, dan datang juga kepada seluruh alumni SMA Smandel untuk nonton bareng bersama LSF tanggal 27 Juli di Jakarta Theater. Sampai ketemu di nonton bareng nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gimana Mbak In? Kita sudahi perbincangan ini. Terima kasih Mas Satya. Ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan titipan kan. Ini sebenarnya kategori umur berapa sih, Believe atau semua umur? Karena ada kisahnya. Enggak sih, enggak semua umur sih. Oke. Nanti akan dikasih tahu sama Mas Satya. Tapi yang pasti bukan semua umur, karena oh iya. Sponsor. Untuk saya LSF. Oke. Iya. Yang pasti bukan katanya semua. nonton sesuai umur, nah makanya ini. Nah, film ini sih yang pasti bukan semua umur. Kalaupun harus ada pendampingan atau apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak yang tadi berdiri di sebelah saya ini.
Oke, terima kasih. Jadi soal umur kita rahasiakan saja karena ada kisah yang menarik di film ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Mas Arwin Tewandana, alumni SMA Negeri 8 tahun 91, seorang filmmaker dan filmnya sudah mendapat penghargaan di Montreal di Kanada yang sebentar lagi akan kita diputar di seluruh bioskop di Indonesia. Dan selain itu Mas Arwin juga bikin serial di Netflix ya, atau di yang lagi tayang. Lagi tayang ya? Yang Lost Man Bubroto. Nah, itu juga menarik tuh. Jadi informatif juga tuh. Penggemar Lost Man Bubroto, jangan lupa nonton di Netflix. Penggemar zaman dulu RRI itu. Sekarang saya bikin lagi dengan format yang agak baru lah di Netflix. Silahkan dinikmati. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan untuk kampanye dan sosialisasi film ya. Dan juga untuk Mas Yus, terima kasih atas kehadirannya menambah hasanah kita perbincangan pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Jadi ternyata alumni SMA 8 tidak hanya berputar ke soal akademis, tidak hanya soal teknik, soal kedokteran, tapi juga soal film. Kemarin kita soal penyanyi, juga soal puisi, dan sekarang soal film. Jadi kita buat diversifikasi. Terima kasih kami ucapkan, kita berdua mengucapkan Terima kasih, selamat ikut menonton nobar bagi para alumni Smandel. sekian. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh